Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus mengingat orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu ini, kita diingatkan kembali untuk mengingat hari kematian kita. Terimalah salam dari seluruh pelayan ibadah saat ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Hidup di dunia ini hanya sementara, tidak ada yang kekal di dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Karena itu, hendaklah kita bersiap sedia menyongsong langit dan bumi yang baru yang disediakan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Syukur kepada Allah yang telah mempersiapkan bagi kita langit dan bumi yang baru. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 834 ayat 1 dan 2. Aku sungguh merindukan. Aku sungguh merindukan kota yang senang, rumah Bapa surga yang bakar, dunia dan semua isinya dan penghuninya, penuh derita selamanya, bersukacita hatiku di rumah surga yang bakar, bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakar. Kapankah aku berjumpa dengan Tuhanku serta sobat dan kekasihku dalam kasih aman Yesus kudus dan bangga, damai bahagia selamanya, bersukacita hatiku di rumah surga yang bakar, bahagia sempurna damai tentram hatiku di surga rumah yang bakar. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa.
Kami ucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan yang kekal, yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tulis sudah namaku dalam buku pustaka-Mu. Engkau perlukan hidupku masuk ke dalam rumah-Mu. Engkau perlukan hidupku masuk ke dalam rumah-Mu. Hukum Tuhan untuk kita diambil dari Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 15 tentang peringatan orang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya Yesus Kristus yang telah bangkit, itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan surga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup, dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau semangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
hatiku kini bersih tenang. Ku datang padamu, duka hatiku kau hiburkan, rasa pahit kau lenyapkan. Besar kasih-Mu kepadaku, ku datang padamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Kudus, berbelas kasihanlah kepada kami orang yang berdosa ini. Firman-Mu memanggil kami untuk menyongsong langit dan bumi yang baru, menyongsong keselamatan dan kehidupan yang kekal, hidup dan bekerja dalam sukacita dan pengharapan yang teguh. Namun kami belum sungguh-sungguh menghidupi firman-Mu. Pandangan kami tertuju pada keindahan dunia yang fana. Kami ragu akan kasih dan kuasa-Mu. Kami mudah putus asa bila doa tidak terkabulkan. Banyak perbuatan kami yang melukai hati sesama, dan kami pun masih sulit berdamai dengan sesama kami. Ya Yesus Kristus Tuhan kami patut mendapat murka-Mu. Kasihanilah kami, ampunilah kami orang yang hina ini. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan izinkan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu kudoakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin
minggu ini tertulis dalam Yesaya 65 ayat ke-17 sampai 23. Kita membaca secara responsoria. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya berpenuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada bayi-bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ada tempat yang indah benar, tempat tujuan akhir iman, rumah Bapa di surga kekal, bagi kita yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Kita nyanyi memuliakannya dengan kekasih kita semua. Tentang dosa dan akibatnya, sukacita sejati kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Indahnya saatnya kita jumpa di surga kekal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bila panggilan Tuhan terdengar zaman berakhir, bintang fajar zaman baru pun terbit. Bila nanti diangkatnya semua yang ditebusnya, saat itu aku pun dibawanya. Bila Tuhan membacakan nama-nama di pustaka, dan karena belas kasih-Nya kan ku jawab, ya Tuhanku, ku ada. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini di minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang-orang yang telah meninggal, terambil dari Wahyu pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama dan sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias sebagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop dari ayat firman Tuhan ini ialah mengenai langit yang baru dan bumi yang baru, atau di ayat selanjutnya disebut Yerusalem yang baru. Kitab Wahyu merupakan suatu penyingkapan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes pada saat dia berada di Pulau Patmos sebagai tawanan roh karena Injil, di mana dia membawa malaikat bertemu Tuhan Yesus, dan kepadanya ditunjukkan hal-hal yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di masa mendatang, untuk dituliskan dan disampaikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru juga ditulis di kitab Yesaya pasal 65 ayat 19 berkata, aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Bagaimana kita menantikan Yerusalem yang baru ini? Sama seperti umat Allah yang terbuang selama 70 tahun di Babel, menantikan kepulangan ke Yerusalem, kota yang kudus, kota yang mereka rindukan dalam hidup mereka. Kota Yerusalem itu ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel tahun 586 sebelum Masehi, pada masa Zedekia menjadi raja atas Yehuda. Pendudukan atas Yerusalem ikut serta dihancurkan bait suci serta membakar habis tembok kota Yerusalem yang sekarang hanya tersisa tembok ratapan. Nebusara dan kepala pasukan Raja Babel
menjara perlengkapan bait suci dan membawanya ke Babel berikut kaum cerdik pandai. Di antaranya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan orang-orang Yehuda lainnya yang berjumlah 4.600 jiwa. Di dalam Yeremia 52 ayat 30. Mereka menjadi tawanan di Babel selama 70 tahun. Kepulangan ke Yerusalem terwujud setelah Tita Raja Kores dari Persia yang menguasai Babel pada masa itu mengizinkan umat Israel kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Zerubabel dan Ezra, serta mengizinkan pembangunan kembali bait suci yang telah hancur. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa kehidupan Yesus, maka Yusuf dan Maria sebagai ayah dan ibunya mengikutkan Yesus untuk merayakan hari-hari keagamaan Yahudi seperti Paskah di Yerusalem. Demikianlah tiba waktunya Yesus tidak hanya mendengar pengajaran kitab Taurat atau Torah oleh ahli Taurat dan imam Yahudi, tetapi dia malahan berbicara dan mengajar tentang kerajaan Allah dan keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia yang berdosa lewat kehadiran anaknya yang tunggal, yaitu Yesus sendiri, menjadi korban darah anak domba Allah. Demikian juga pengajarannya tentang keselamatan oleh kasih karunia. Tuhan membuat banyak orang heran, termasuk murid-muridnya. Bahkan orang banyak takjub dengan mukjizat yang dilakukannya, seperti menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, bahkan menghidupkan orang mati. Oleh karenanya, popularitas Yesus semakin santer dan tersiar ke berbagai penjuru, apalagi halayak yang mengikutinya memanggil dia dengan sebutan Tuhan, Rabbi, Guru, membuat imam-imam Yahudi, ahli Taurat, kaum Farisi, Saduki merasa iri dan terancam kedudukannya sebagai kaum terhormat di tengah umat Yahudi. Kebencian kepada Yesus akhirnya berujung pada vonis pengadilan yang dipimpin Pontius Pilatus atas desakan imam-imam Yahudi dan orang Israel yang mengikuti mereka. Dan jadilah Yesus disalibkan di bukit Golgota. Namun peristiwa itu tidak berhenti pada kematian Yesus, lalu dikubur. Sebab pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kubur, membuat prajurit tentara yang menjaga kubur ketakutan, dan melaporkan hal itu kepada imam-imam Yahudi, menjadikan kegemparan di Israel, kehancuran Yerusalem sebagaimana dinubuatkan para nabi perjanjian lama. Juga disampaikan Yesus kepada murid-muridnya yang berkata, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Suatu bukti bahwa perkataan Yesus benar tentang Yerusalem yang dijajah dan yang dihancurkan silih berganti, termasuk penghancuran bait suci pertama yang dibangun Raja Salomo dan bait suci kedua yang dibangun kembali setelah kembalinya orang Israel dari Babel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, wahyu yang diterima Yohanes berbicara tentang hari Tuhan seperti tertulis pada Wahyu 22:12 berkata, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya melakukan penghakiman pada manusia serta membawa orang-orang percaya kepadanya untuk diam bersamanya di kota Yerusalem yang baru, yakni sorga,
di mana manusia akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yerusalem yang baru yang dinanti-nantikan sesungguhnya bukanlah kota Yerusalem yang ada sekarang. Sebab firman Tuhan berkata, "Lalu di dalam roh, Ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan Ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni." Sebagai orang percaya, marilah kita yakinkan diri kita, ikut serta menjadi warga Yerusalem yang baru, dengan bersiap diri menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya ke dalam dunia, sambil meresapi nyanyian yang syairnya berbunyi, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa aku masuk ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawaku masuk ke sana. Maranatha." Yerusalem yang baru adalah kota impian dan harapan bagi orang percaya. Kita semua sudah memiliki jaminan di dalam Yesus Kristus bahwa kita kelak akan bersama-sama diam di sana, kota abadi yang kekal, hidup selamanya dalam sukacita dan bahagia bersama Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati saudara dimanapun berada dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa surgawi di dalam Kristus Yesus juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa atas seluruh rahmat dan berkat-Mu kepada kami, sehingga Engkau tibakan kami pada minggu hari ini, di minggu akhir tahun gerejawi. Ya Tuhan Allah, di minggu hari ini pun kami memperingati saudara-saudari kami yang di dalam 1 tahun gerejawi telah mendahului kami kembali ke hadapan-Mu. Biarlah kiranya melalui minggu kami hari ini, kami pun diingatkan bahwa nantinya kami pun akan tiba di sana, di Yerusalem yang baru, tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang semakin meneguhkan iman percaya kami, agar kami senantiasa dapat semakin memaknai kehidupan kami. Biarlah kiranya kami Tuhan hiburkan bahwasanya di Yerusalem yang baru tidak akan ada lagi perkabungan, tidak ada isak tangis. Namun biarlah kami pun semakin mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk dapat hidup bersama Tuhan. Ya Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini, dimanapun mereka berada. Baik yang berada di rumah, di perjalanan, di rumah sakit, di tengah lautan yang sedang berlayar, baik yang ada di luar kota, di luar negeri, dimanapun mereka saat ini berada ya Bapa, mari Tuhanlah yang kiranya hadir di tengah-tengah mereka, menjangkau mereka melalui kasih-Mu, memberkati mereka di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dan juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berikan kekuatan di tengah-tengah pergumulan, kepada para jemaat-Mu yang sedang sakit, biarlah kiranya Tuhan yang melawat dan menyembuhkan mereka, baik mereka yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Berkati tiap-tiap keluarga yang menjaga dan merawat, agar kiranya Tuhan berikan kekuatan serta kesehatan. Berkati anak-anak jemaat-Mu Bapa, dan anak-anak kami dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan, menjagai mereka di tengah-tengah pendidikan, jikalau mungkin mereka ada jauh dari orang tuanya. Biarlah kiranya mereka tetap hidup dan takut akan Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, Tuhan yang selalu menjangkau mereka dengan penyertaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa,
berkatilah kiranya gerejamu. Biarlah kiranya Tuhan yang berkati setiap pelayanan dan juga setiap programnya. Berkati bangsa dan negara kami, agar kiranya Tuhan memberikan berkat hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar dapat memberikan kesejahteraan kepada para rakyatnya. Hanya ke dalam tangan-Mu saja ya kami berserah ya Bapa. Dan biarlah rancangan-Mu yang terjadi atas kami. Terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nantikan Kau Tuhanku, aku merindukanmu. Datanglah Kau Tuhanku, memenuhi janji-Mu. Dengan suara sorak-sorai umat-Mu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Yang ceria memenuhi hatiku, mendengarkan suaranya saat datang Tuhanku. Dengan suara sorak-sorai umat-Mu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu, karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu,
yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh, dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu hidup dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, kami atas nama seluruh pelayan yang bertugas di ibadah online minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu akhir tahun gerejawi bagi kita semua. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Salam sehat selalu. Shalom.